Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, alhamdulillah kali ini Mas Nopaskar dari Cirebon. Alhamdulillah saya sekarang ada di lokasi Cirebon bagian timur, tepatnya di tempat Ciku ya, Desa Bilawa, Kecamatan Lemah Abang, Cirebon Timur, Cirebon, Jawa Barat. Di sini izinkan saya untuk nanti bertanya kepada juru kunci sini yang menunggu sini, beliau yang ada di sini yang dipercayakan di tempat ini. Kami ingin permisi dan kami ingin bertanya mengenai situs-situs tempat ini. Mudah-mudahan beliau nanti mengizinkan dan semoga leluhur-leluhur yang ada di sini mengizinkan saya juga. Dan sebelumnya tentu saya menyampaikan permisi, peluk salam saya kepada beliau dan para leluhur-leluhur yang ada di sini. Insya Allah dengan maksud tujuan kami ingin mengetahui lebih jauh dan hakikatnya semua ini kembalikan ke kita, dan yang paling utama adalah supaya menambah keimanan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan dan ketakwaan kita setelah sedulur-dulur semua melihat dari channel Mas No. Jangan lupa di like, share, subscribe, serta di komen di Bilawa yang cukup terkenal dengan situs kura-kura. Masya Allah. Kita akan duduk di sana berbincang-bincang pada beliau yang menjaga tempat ini. Masya Allah. Kita ikutin. Dulu semuanya, saya mau bertemu dengan beliau yang menjaga tempat ini, yang dipercayakan dan sekaligus juru kuncinya. Kami harus melewati beberapa meter, 100 meter lah dari tempat kami habis sholat. Kali ini saya ingin menemui beliau. Ini pohon-pohon yang sudah besar sekali. Konon ini ada 300 sampai 305 tahun, 350 tahun. Pohon randu, Masya Allah. Ini pohon yang cukup sangat dilestarikan, dan ini ada juga pohon beringin yang usia pohon ini juga sampai ratusan tahun. Ini yang bernama bunut ya, bunut Ficus virens di sini. Masya Allah. Nanti sejarah apa sih, mistis apa sih, nanti biar beliau, kita minta izin biar beliau menjelaskan. Dan satu lagi, di sini juga ada pohon yang ratusan tahun juga, ini masih dilestarikan di tempat ini, yaitu pohon apa ini, randu atau apa ini, randu alas. Pohon randu alas, umurnya yang kurang lebih dari ratusan lah, 200 sampai 300 tahun. Ini kalau bukan orang pecinta alam tidak mungkin ini dilestarikan. Saya ingin bertanya lebih lengkap mengenai mitos serta apa ya, sejarah-sejarah yang mungkin kita nggak pernah di dalam akal manusia, yang terlintas di akal manusia. Kita akan bertanya pada ahlinya. Mangga, kita ikutin. Pemirsa, alhamdulillah, akhirnya saya melewati dari musola, terus melewati dari pohon yang cukup besar, yang cukup bikin saya merinding juga. Mungkin kameramen juga merinding juga mungkin. Nah, akhirnya saya menemui di sini di tempat saung apa tadi namanya ini. Tolong kameramen, saung apa ini? Saung katineng, saung apa tuh? Saung apa, Pak? Saung katineng. Katineng, iya. Atau tempat duduk-duduk katanya? Iya, tempat duduk. Pokoknya tempat santai. Iya, dulu. Nah, ini saya bertemu beliau. Beliau ini adalah yang menjaga sekaligus yang dipercaya sebagai juru kunci sini, Pak ya. Masya Allah. Pak, ini saya dari channel Mas Nopaskar. Iya, Mas. Saya tinggal di Cirebon Kabupaten, tepatnya di Sumber. Kalau diizinkan Pak, saya ini mau meminta sedikit sejarah maupun asal muasal yang saya kenal Desa Bilawa, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Cirebon ini, bagian timur ini yang terkenal identik dengan kura-kura. Lemah Abang ya? Lemah Abang. Oh, Lemah Abang, Masya Allah. Nah ini Pak. Mohon maaf Pak, saya ini kok menjadi takut, tapi saya dengan Bapak insya Allah lah saya nggak takut, karena saya sudah permisi dan mudah-mudahan semua ini tidak kenapa-napa, biar pemirsa ini biar lebih tahu Pak. Iya.
kura-kura di sini katanya itu sangat disakralkan Pak. Atau katanya ada kura-kura atau kulis putih itu ceritanya gimana Pak? Atau saya harus dekat? Saya harus dekat. Ya, Monggo, Pak. mungkin kita mau membeberkan sedikit, tapi bukan sejarah, Pak. Bukan sejarah. Bukan sejarah. Hanya dongeng, omong mulut ke mulut, Pak. Mulut ke mulut. Nah, katanya di desa Belawa itu mungkin ada yang nanya, mungkin ya Pak. Tapi sebenarnya saya itu dulunya itu di sini itu namanya Cidaye. Cidaye. Ya, Cidaye. Karena apa? Karena ada sumber air yang bagus adanya di tengah-tengah Daye. Jadi air ini untuk mencukupi masyarakat desa Belawa seutuhnya. Itu dulunya. Lantas kemudian ada lagi tambahan Cikuya. Apa artinya Cikuya? Satu ada sumber air, kedua dengan ada kura-kura. Disatukan jadi Cikuya. Berarti dari tempat yang Cidaye tadi, ya, terus ada yang bertemu dengan kura-kura. Ya, Cikuya yang populer sekarang Cikuya. Wah, ini karena ada kura-kura. Kalau dari bahasa Jawa mungkin itu namanya bulus, padahal ini aslinya. Kalau orang dari apa tuh Jakarta atau bahasa apa tuh ya Pak? Itu katanya kura-kura. Tapi kalau orang Sunda, asli orang Belawa itu namanya kuya. Itu siapa saya. Lantas yang kedua, mungkin entah ada orang dari mana yang entah dari desa mana, dari mana. Rupanya waktu zaman masih alas belantara di kampung ini, entah udah ada rumah atau belum, saya itu nggak tahu. Cuma ada cerita begitu. Waktu zaman peperangan dulu, karena orang itu takut dibunuh, jadi dia lari dari mana itu, tapi nyampenya ke sini, ke wilayah sini adanya, ke sini. Cuma entah 1 bulan, entah 1 tahun dia rupanya nggak ketemu sama musuh, akhirnya dia aman di sini Pak. Itu dulunya ceritanya gitu. Iya, aman. Sudahnya aman, mungkin kan dia punya saudara Pak. Barangkali dia berangkat lagi nyari saudara atau enggak kan nggak tahu. Karena akhirnya di sini banyak penghuni di sini Pak. Banyak entah dari mana, alias penduduk. Nah, lantas mungkin zaman ke zaman akhirnya adalah datang seseorang ke sini Pak. Tujuannya itu ingin sholat. Itu yang pertama, yang lelaki. Ingin sholat karena nggak ada air. Akhirnya orang itu bisa membuktikan bahwa di sini ada air. Airnya itu sumurnya yang kecil itu, yang sumur namanya sumur. Kalau orang Sunda mah lalakina ya toh. Cak orang dia mah cenah Pak sumur lalakina. Itu tempat duduk anu lalaki khusus Pak. Yang pohon gede itu Pak? Iya. Yang ada bannya itu Pak, yang ada bannya itu sumur dulunya. Yang pohon tulisannya bunut itu ya? Iya, bunut. Ya. Itu untuk yang lelaki. Untuk yang kedua, yaitu yang perempuan. Namanya sumur Pamuruyan. Pamuruyan. Ya mungkin kalau dibilang muri, mungkin itu sumur asihan. Itu sumur asihan. Iya, asihan. 1. Nah, untuk tempat sholatnya ada batu patilasan sholat orang-orang dulu. Ada patilasan sholat di batu itu untuk sholat. Iya, itu orang dulunya. Nah, lantas
akhirnya di sini sebagaian saya kita ambil hikmahnya aja Pak, 2 aja atau 3. Mungkin di sini ada yang nama Syekh Datuk Putih sama Syekh Datuk Mulia. Syekh Datuk Putih sama Syekh Datuk Mulia. Mungkin itu juga iya atau tidak kita karena obrolan dari orang tua memang segitu adanya, ya terpaksa kita bukanya begitu. Iya. Nah, lantas kemudian akhir-akhirnya kalau masalah kura-kura mungkin ada lagi jalur, nah mungkin begitu Pak. Nah itu kalau dibilang dikatakan belum sampai nyatu 100%. Belum. Tadi yang ceritanya hanya bahasa mulut ke mulut gitu. Mulut ke mulut. Ya lantas masalah kura-kura itu Pak agak sulit sebetulnya. Karena kita mah tahunya udah ada kura-kura di sini. Penghuni di sini mungkin bukan 1, bukan 2, pasti yang ada. Cuman sampai sekarang itu yang tadi namakan sumur asi itu mungkin asihan kepada manusia. Oh gitu. Berarti jangan-jangan ini, mohon maaf nih, jangan-jangan air yang di sumur air asihan itu banyak orang yang mungkin mengambil, meminta atau minta izin untuk, mungkin ada orang yang mempercayai untuk segala sesuatu hajatnya supaya terkabul, itu ada nggak Pak? Ya. Itu. Ya, mungkin dikembalikan ke orang-orang Pak. Iya. Percaya tidak percaya itu ada Pak yang. Sepengetahuan saya Pak, ada. Apa namanya? Pernah saya menerima seseorang minta tolong, Pak, tolong saya punya anak sakit. Nah, sakit apa? Sakit panas, kan begitu. Ya, katanya di sini ada air dari Pamuruyan. Ya ada ini. Ya saya kasih. Ya alhamdulillah karena udah waktunya sehat lagi. Ya alhamdulillah sehat. Itu. Tapi yang memberi sehat kan bukan air dari sini Pak, bukan. Itu yang kuasa, yang tahu Pak, yang tahu. Ada lagi entah dari desa mana tuh datang ke sini. Pak, saya punya anak udah keluar sekolah, akhirnya tolonglah, saya kok melamar kerjaan udah 1 bulan, oh enggak dipanggil-panggil, katanya kan begitu Pak. Kerjaan. Iya, cari kerjaan tuh. Akhirnya coba Pak, saya tolong minta air dari sini. Ya saya kasih Pak, tapi saya tuh nggak bisa ngasih apa-apa, cuman bisa ngasih air dari sumur ini Pak. Kalau minta ya mungkin saya minta yang punya hak di sini yang namanya itu Syekh Datuk Putih sama Syekh Datuk Mulia. Syekh Datuk Putih sama Syekh Datuk Mulia. Cuman segitu Pak. Ya saya kasih. Tapi untuk jalan kebaikan mungkin saya kasih. Tapi kalau untuk jalan kejelekan saya tutup karena saya tidak dibolehkan. Pak, ada nggak malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu seperti malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon yang ada orang jauh atau orang-orang dekat sini sendiri, Bapak pernah melihat sendiri nggak ada orang yang ritual bertapa bahkan di tempat ini di hari-hari tertentu semalam suntuk atau cuma 4 jam 5 jam melihat pernah di tempat sekitar ini aja? Ya, kalau menurut saya Pak, saya udah mungkin kalau dibilang 10 atau 20 sih ada Pak. Ada yang dari Bogor 2 mobil, kebetulan saya ada di sini. Itu langsung 2 mobil. Ya pada mandi semua di situ Pak, di sumur itu pada mandi. Ada yang dari Tangerang juga, ada yang dari Tegal, dari
Brebes ada pernah ke sini. Mandi gitu. di mana itu? Mandi di Sumur Pamurian itu, Pak. Yang tadi. Iya, yang tadi itu. Udah ada itu. Bahkan itu kebanyakan itu, Pak, malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon kebanyakan. Nah, hanya cuman mandi di situ, Pak, hanya mandi. Ya saya silakan orang sama orang. Airnya ada, orangnya ada, ya udah kita kasih dengan ritual atau dengan niat apa Bapak sendiri nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Mandi ada air, Bapak sebagai yang menunggu di sini, silakan. Ya silakan, iya gitu, bebas. Itu tuh begitu. Jadi gini Pak, jadi tempat ini memang tidak hanya terhitung lahirnya Desa Belawa ini tidak 10 tahun 20 tahun, iya. Bahkan ratusan. Ini bisa terlihat dengan adanya pohon-pohon yang cukup besar, iya, itu randu Jawa, randu alas dan seterusnya ini, iya. Dan ada sumur-sumur peninggalan orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Iya. Mungkin nenek-nenek moyang kita, orang-orang dulu. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi Masya Allah. Jadi intinya tempat ini memang di samping menarik untuk masyarakat, ada sumber pemandian, ada tempat sholat orang dulu di Batu. Iya. Ini sebetulnya intinya cuma ingin ini Pak ya, memperkenalkan kepada orang-orang bahwa orang dulu ini ada sebelum kita. Iya. Gitu. Ada. Saya terima kasih Pak, ini udah dijelaskan, diberitahu apa Cikuya ini. Dan mohon izin nanti semua ini saya perkenalkan pada teman-teman di sana Pak. Iya, supaya apa? Supaya nanti teman-teman ini tahu loh, ada tempat atau desa yang memang apa ya, yang perlu kita kenal, yang perlu kita ketahui bahwa di sana itu ada ini loh, seperti ini. Ini mohon maaf ya Pak, dengan siapa Pak tadi Pak, biar ini dengan Pak Awah. Beliau ini, Pak Awah ini adalah juru kunci atau orang yang dipercayakan untuk merawat, menunggu, serta membudidayakan apa yang ada di sini. Kita doakan loh, beliau selalu panjang umur, selalu sehat, ya baik-baik, selalu harmonis keluarganya, anak-anaknya Pak. Mohon maaf, punya anak berapa Pak? Punya anak saya 5. Masya Allah. 5. Udah besar-besar semua Pak? Udah punya rumah semua. Udah cucu Pak? Udah buyut. Buyut berapa Pak? Buyut udah 2. Cucunya? Cucunya banyak Pak. Banyak. Jadi dulur, ini Bapak siapa tadi Pak? Pak Awah. Ini nanti kalau dulur-dulur ingin ke sini, ya, mau di sore hari, di tengah malam, mau ritual di tempat ini, insya Allah pasti ketemu beliau. Dan tinggalnya cuma di sini Pak? Oh, enggak, agak jauh sedikit. Agak jauh. Tapi kalau kita hatinya kesentuh berarti udah dekat. Gitu. Memang tiap hari di sini. Iya, tiap hari di sini. Nanti para dulur-dulur pasti ketemu namanya beliau ini. Terus ngobrol aja, orangnya enak, ya ramah dan enak. Dia itu diajak bicara, diajak ngobrol. Bahkan tadi saya sempat keliling-keliling itu, beliau selalu mengantarkan kemana-mana. Enak kok, tempatnya adem. Gitu Pak ya. Saya mohon maaf bila mana saya lancang di sini. Mas No Pasker ini ingin mengunggah satu video ini. Semoga intinya bisa bermanfaat. Ya Pak, sekali lagi Bapak sehat, keluarga, anak cucu buyutnya sehat-sehat selalu. Mohon maaf. Kita juga Pak, barangkali kita lancar. Siap. Perkataan kurang berenang ya Bapak. Saya juga minta 1000 minta maaf Pak. Sami-sami. Karena orang itu daripada benar kebanyakannya mengaku. Kita bukan orang benar. Betul. Masalah ini ya mudah-mudahan untuk kedepannya, karena bukan untuk seseorang. Betul. Ini untuk masyarakat umum, masyarakat luas. Wah, bukan untuk orang Belawanya aja, bukan. Bahkan bukan untuk pribadi. Iya, bukan untuk pribadi, bukan. Syukur Pak Mas mau membantu di sini tuh, alhamdulillah. Siap. Semoga yang kuasa mengizinkan keinginannya. Amin. Serta yang punya hak di sini juga mengizinkan. Amin. Karena yang tahu mungkin yang kuasa, bukan. Ya, siap. Kita hanya punya niat baik ya Pak. Betul. Punya niat baik. Betul. Semoga diterima. Cuman begitu. Amin. Siap Pak. Ini karena ini waktunya sudah
menjelang malam. Iya. Saya mohon izin pamit. Mudah-mudahan Bapak sekali lagi sehat. Dan insya Allah nanti kalau sewaktu-waktu saya kesini, saya ketemu Bapak lagi dalam keadaan yang sehat-sehat. Amin. Wes, pokoknya sehat terus Pak, dan minta doanya kami semua bersama tim, bersama keluarga saya di rumah selalu sehat-sehat selalu. Itu Pak ya. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah berbincang-bincang kepada beliau yang menjaga serta dipercayakan sebagai guru kunci di tempat ini, wilayah ini, dengan satu tujuan, ingin menggali sejarah, ingin menggali situs-situs khususnya tempat ini. Alhamdulillah beliau ikhlas, ridho, dan beliau tadi menyampaikan bahwa di sini insya Allah penunggunya yaitu Syekh Buyut Putih dan Syekh Maulana kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Dan insya Allah kita doakan, kita kirimkan doa-doa pada beliau yang ada di sini, penunggu-penunggu sini, semoga beliau-beliau wali-walinya Allah, atau beliau-beliau, atau ciptaan Allah makhluk manapun, siapapun beliau, kita doakan semoga dalam keridhaan Allah. Dan yang pasti di tempat ini saya ingin mengharapkan, kita doakan, kita lestarikan tempat ini, masalah situs, masalah yang begini, masalah yang begitu kembali ke diri kita masing-masing. Hakikatnya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bermacam-macam. Bisa yang kita lihat, bisa yang kita tidak bisa lihat. Ada yang makhluk kasat mata, juga ada makhluk yang bisa kita lihat dengan mata telanjang mata kita. Kembali ke kita semua, kembali ke pemirsa. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya. Mas No hanya memberikan edukasi dalam video ini, mudah-mudahan manfaat. Kita doakan beliau dan semuanya berbaik, semuanya berbaik sangka, dan akhirnya kembali dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas No Pasker dari Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.